Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yolanda Eka Putri dengan NPM 20230250009 akan mempresentasikan materi yaitu mengenai pesawat sederhana. Nah, sebelum kita membahas materi pada hari ini, adakah yang tahu apa itu pesawat sederhana? Oke, jadi pesawat sederhana adalah semua jenis alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia yang disebut dengan pesawat. Nah, kesederhanaan dalam penggunaannya menyebabkan alat-alat tersebut dikenal dengan sebutan pesawat sederhana. Gabungan beberapa pesawat sederhana dapat membentuk pesawat rumit. Contohnya mesin cuci, sepeda, mesin mobil, dan lain-lain. Nah, selain bertujuan untuk memudahkan pekerjaan, pesawat sederhana juga dapat membuat pekerjaan menjadi lebih cepat diselesaikan. Nah, untuk lebih memahami apa itu pesawat sederhana, jadi pesawat sederhana memiliki pengertian sebagai sebuah alat mekanik yang mampu merubah arah atau besaran yang timbul dari sebuah gaya. Secara umum, keberadaan pesawat sederhana ini bisa disebut sebagai sebuah sistem mekanis paling sederhana dengan memanfaatkan keuntungan mekanik guna meningkatkan gaya. Nah, sebuah pesawat sederhana akan memanfaatkan sebuah gaya kerja untuk dimanfaatkan melawan sebuah gaya beban, tanpa memperhatikan sebuah gaya gesek yang muncul. Maka kerja yang ditimbulkan oleh sebuah beban akan memiliki besaran yang sama dengan kerja yang terjadi pada sebuah beban. Kerja yang timbul diartikan sebagai sebuah hasil gaya. Nah, dengan kata lain, penambahan sebuah jarak akan mengurangi gaya yang diperlukan dalam suatu kerja. Nah, perbandingan antara gaya yang diberikan dengan gaya yang didapatkan dikenal dengan istilah keuntungan mekanik. Jadi, pesawat sederhana adalah dasar dari semua mesin lain yang lebih rumit. Misalnya saja, dalam sebuah rangkaian sepeda akan dijumpai roda, pengungkit, atau juga katrol. Nah, keuntungan mekanik yang berhasil diperoleh pengendara sepeda adalah kumpulan dari semua pesawat sederhana yang terdapat pada sebuah sepeda dan tersusun menjadi satu membentuk benda, yaitu sepeda. Nah, selanjutnya coba perhatikan kedua gambar yang terdapat pada slide. Perhatikan gambar-gambar di samping. Pekerjaan manakah yang lebih mudah dilakukan? Nah, pada gambar yang satu, yang atas, itu memperlihatkan ada seorang anak mencabut paku dengan tangan, menaikkan beras pada truk, dan membuka tutup botol dengan tangan. Nah, tentunya hal-hal yang dilakukan tersebut dapat dilakukan, namun akan terasa lebih sulit dibandingkan ketika menggunakan alat bantu seperti pada gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua yang di bawah itu memperlihatkan mencabut paku dengan tuas, menaikkan beras dengan papan, dan membuka tutup botol dengan alat pembuka tutup botol. Nah, untuk lebih membantu teman-teman sekalian dalam memahami materi mengenai pesawat sederhana, mari kita simak video animasi mengenai contoh dari alat pesawat sederhana. Lihat pada layar ada sebuah boneka yang terjepit oleh batu besar. Nah, di sini si yang warna hijau ini berusaha untuk mengeluarkan boneka tersebut dengan cara manual, yaitu menarik boneka tersebut, namun gagal. Kemudian dia berusaha mendorong batu tersebut, namun ternyata tidak ada pergerakan dan gagal juga. Nah, kemudian dia mulai menggunakan alat yaitu tuas. Mari kita lihat perbedaan
pada ujung, tengah, dan di ujung dekat dengan benda yang akan dinaikkan. Selain tuas, seperti contoh yang terdapat pada video sebelumnya, dapatkah kalian menyebutkan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari apa saja yang termasuk dalam pesawat sederhana? Oke, baiklah. Untuk memperkuat pengetahuan kita mengenai pesawat sederhana, di sini saya akan menyebutkan ada beberapa jenis pesawat sederhana. Nah, yang pertama ada tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Untuk tuas lebih dikenal dengan nama pengungkit. Pada umumnya, tuas atau pengungkit menggunakan batang besi atau kayu yang digunakan untuk mengungkit suatu benda. Terdapat 3 titik yang menggunakan gaya ketika kita mengungkit suatu benda, yaitu beban B, titik tumpu TT, dan kuasa atau K. Beban merupakan berat benda, sedangkan titik tumpu merupakan tempat bertumpunya suatu gaya. Gaya yang bekerja pada tuas disebut dengan kuasa. Nah, tuas atau linggis dapat digambarkan secara sederhana berdasarkan posisi atau kedudukan beban, titik tumpu, dan kuasa. Tuas digolongkan menjadi 3, yaitu tuas golongan pertama, tuas golongan kedua, dan tuas golongan ketiga. Jadi seperti contoh pada video sebelumnya, itu merupakan contoh dari pesawat sederhana, yaitu tuas. Jadi untuk tuas golongan pertama, pada tuas golongan pertama, kedudukan titik tumpu terletak di antara beban dan kuasa. Contoh tuas golongan pertama ini diantaranya adalah gunting, linggis, jungkat-jungkit, dan alat pencabut paku. Kemudian untuk tuas dengan golongan kedua, pada tuas golongan kedua, kedudukan beban terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Contoh tuas golongan kedua ini diantaranya adalah gerobak, benda suatu, alat pemotong kertas, dan alat pemecah kemiri, dan pembuka tutup botol. Kemudian untuk tuas golongan ketiga, pada tuas golongan ketiga, kedudukan kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Contoh tuas golongan ketiga ini adalah sekop yang biasa digunakan untuk memindahkan pasir. Coba perhatikan letak titik tumpu, beban, dan kuas pada gambar yang terdapat pada slide. Nah, itu adalah contoh dari tuas golongan kedua, tuas golongan pertama, dan tuas golongan ketiga. Baiklah, yang selanjutnya yaitu bidang miring. Bidang miring adalah permukaan rata yang menghubungkan dua tempat yang berbeda ketinggiannya dengan dibuat berkelok-kelok. Pengendara kendaraan bermotor lebih mudah melewati jalan yang menanjak. Nah, orang yang memindahkan drum ke dalam bak truk dengan menggunakan papan sebagai bidang miringnya. Bidang miring memiliki keuntungan, yaitu kita dapat memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Namun demikian, bidang miring juga memiliki kelemahan, yaitu jarak yang ditempuh untuk memindahkan benda menjadi lebih jauh. Prinsip kerja bidang miring juga dapat Anda temukan pada beberapa perkakas, contohnya kapak, pisau, pahat, obeng, dan setruk. Berbeda dengan bidang miring lainnya, pada perkakas yang bergerak adalah alatnya. Nah, pada slide dapat dilihat adalah contoh dari bidang miring. Ada kapak, obeng, terus itu alat-alatnya. Kemudian yang di sampingnya ini adalah bentuk dari bidang miring tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu katrol. Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Biasanya pada katrol juga terdapat tali atau rantai sebagai penghubungnya. Nah, berdasarkan cara kerjanya, katrol merupakan jenis pengungkit karena memiliki titik tumpu, kuasa, dan beban. Di sini katrol ada 3. Yang pertama, untuk katrol tetap,
Baiklah, untuk yang pertama yaitu katrol tetap. Nah, katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah pada saat digunakan. Katrol jenis ini biasanya dipasang pada tempat tertentu. Katrol yang digunakan pada tiang bendera dan sumur timba adalah contoh katrol tetap. Nah, gambarnya seperti yang terdapat pada slide. Yang ini ya. Terus, kemudian untuk katrol bebas. Berbeda dengan katrol tetap, pada katrol bebas, kedudukan atau posisi katrol berubah dan tidak dipasang pada tempat tertentu. Nah, katrol jenis ini biasanya ditempatkan di atas tali yang kedudukannya dapat berubah. Seperti tampak pada gambar di samping, salah satu ujung tali diikat pada tempat tertentu. Nah, jika ujung yang lainnya ditarik, maka katrol akan bergerak. Katrol jenis ini bisa kita temukan pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Kemudian yang terakhir yaitu katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Nah, kedua katrol ini dihubungkan dengan tali. Pada katrol majemuk, beban dikaitkan pada katrol bebas. Salah satu ujung tali dikaitkan pada penampang katrol tetap. Jika ujung tali yang lainnya ditarik, maka beban akan terangkat beserta bergeraknya katrol bebas ke atas. Kemudian, pesawat sederhana yang terakhir yaitu roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan bermotor, dan gerinda. Nah, baiklah. Untuk membantu kita dalam memahami materi ini, mari kita tonton video mengenai pesawat sederhana. Tentang seorang anak yang bernama Kurio. Seperti apa itu pesawat sederhana? Apakah ini pesawat sederhana? Apakah kalian mengetahuinya pesawat sederhana? Kalau begitu, akan kutanyakan kepada Kak Sita. Iya, ada apa? Aku ingin bertanya, apakah ini pesawat sederhana? Itu bukanlah pesawat sederhana, Kurio. Kalau itu bukan pesawat sederhana, apa itu pesawat sederhana? Tasita pun menjelaskan apa itu pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan sekumpulan alat-alat yang memudahkan pekerjaan manusia dengan cara yang sederhana. Pesawat sederhana pertama kali dipelajari oleh matematikawan Yunani yang bernama Archimedes. Archimedes mempelajari bahwa ada alat-alat yang memudahkan pekerjaan dengan cara yang sederhana. Yang pertama ada tuas. Tuas terdiri dari batang yang kaku, titik tumpu, titik beban, dan usaha. Ini merupakan tuas jenis pertama, di mana titik tumpu berada di antara beban dan usaha. Lalu, ada tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua ini, beban berada di antara titik tumpu dan usaha. Dan tuas jenis ketiga, di mana usaha berada di antara titik tumpu dan beban. Alat-alat dengan prinsip kerja tuas jenis pertama ialah martil saat mencabut paku, memotong benda menggunakan gunting, dan sebuah tang. Alat-alat dengan prinsip kerja tuas jenis kedua ialah sebuah pemecah kacang, membuka botol, dan sebuah gerobak dorong. Lalu, alat-alat dengan prinsip kerja tuas jenis ketiga ialah sebuah stapler dan sebuah tuas. Kemudian, Archimedes mempelajari pesawat sederhana jenis katrol. Katrol terdiri dari sebuah roda dan seutas tali. Di masing-masing ujung tali ditempatkannya beban dan usaha. Cara kerja katrol dengan menarik ujung tali untuk mengangkat beban dan
Ini merupakan katrol jenis pertama, atau juga disebut katrol tetap, dikarenakan saat digunakan, katrol tidak berpindah tempat. Kemudian, katrol jenis kedua ini dibedakan dari penempatan katrol yang terdapat di antara beban dan usaha. Katrol ini juga disebut katrol bebas dikarenakan katrol bergerak berpindah tempat saat digunakan. Dan selanjutnya, katrol jenis ketiga atau katrol majemuk. Katrol ini penggabungan antara katrol tetap dan katrol majemuk. Penggunaan katrol sendiri untuk menghemat tenaga saat memindahkan benda dari bawah ke atas. Bidang miring. Bidang miring merupakan sebuah permukaan yang dibuat miring dari tempat rendah ke tempat yang tinggi. Keuntungan pesawat sederhana bidang miring adalah menghemat tenaga saat memindahkan benda dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Roda berporos terdiri dari sebuah roda yang berporos pada sebuah batang yang kokoh. Keuntungan roda berporos ialah membuat benda mudah bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dan menghemat waktu dalam bekerja. Apakah kau sudah mengerti sekarang tentang apa itu pesawat sederhana? Aku sudah mengerti sekarang. Terima kasih. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu pesawat sederhana, yang selanjutnya kita dapat melakukan simulasi virtual melalui aplikasi PET. Nah, di sini terdapat video tutorial penggunaan aplikasi PET mengenai pesawat sederhana. Selanjutnya nanti teman-teman dapat mempraktekkannya sendiri masing-masing menggunakan aplikasi PET. Dalam IPA Isofan kali dalam pendahuluan ada lab keseimbangan sama permainan. Pendahuluan dulu. Kita lihat di sini. Ini bagus sekali. Ada 3 benda nih. Ada apart, kemudian ada tong sampah. Apartnya 5 kg, tong sampahnya 10. Nah, kita bisa atur tempatnya gimana. Nah, ini ada penyangganya. Kemudian tidak ada. Nah, kita ada penyangganya dulu untuk sebagai tempat biar apart maupun tong sampah bisa kita letakkan. Misalkan tong sampah saya letakkan di sini. Kemudian apart saya letakkan di sini. Apa yang terjadi? Tetap kan karena masih ada penyangga. Di sini kita bisa menampilkan label massa seperti contoh ada 5 kg, 10 kg. Ada gaya berat, kita bisa tampilkan, ada ketinggian juga. Nah, ketika hijau ini seimbang, posisinya kita bisa tambahkan penggaris, bisa tambahkan tanda juga. Nah, misalkan saya tambahkan tanda juga. Apa yang terjadi ketika penyangga saya lepas? Apa yang terjadi coba? Yang terjadi ketika penyangga saya lepas adalah seperti ini. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa seperti ini? Tidak imbang ya. Nah, bagaimana caranya biar imbang? Kalau kita lihat massa di sini 5 kg, di sini 10, tetapi posisinya sama. Kenapa bisa nggak seimbang? Karena beratnya berbeda, massanya berbeda yang jelas. Untuk menyeimbangkan caranya gimana? Kita bisa geser. Misalkan yang 5 ke 8. Masih nggak imbang. Nah, yang 10 kg coba ke berapa biar dia seimbang? Kita coba ke 5. Masih belum seimbang. Kita geser ke 4 coba. Apa yang terjadi? Lihat. Apakah seimbang? Nah, seimbang kan? Nah, kenapa seperti ini? Yang jelas, perhatikan. 5 kali 8 berapa nak? 40. 10 kali 4, 40 juga. Jadi kalau ditanya gimana posisi seimbang, yang jelas sisi kiri itu harus sama dengan sisi kanan nilainya. Seperti itu. Ini pendahuluan saja tentang tuas.
Nanti kita bisa coba di lab keseimbangan, bisa coba di permainan. Tapi ini dulu tentang tuas. Semoga kalian tahu prinsip tuas. Yang jelas, tuas ini tuas jenis pertama ya, karena titik tumpunya di tengah. Kita bisa anggap tong sampah ini sebagai bebannya. Dan jarak antara titik tumpu dengan tong sampah yang nilainya 4 ini adalah lengan beban. Kemudian apart ini, pemadam kebakaran, ini sebagai kuasa. Jarak antara titik tumpu dengan pemadam kebakaran yang nilainya 8 ini sebagai lengan kuasa. Intinya, hasil kali antara beban dikalikan lengan beban itu sama dengan kuasa dikalikan lengan kuasa. Seperti ini terkait pendahuluan tentang tuas. Semoga jelas. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.